Jadi Pak Bado waktu langsung dari sini semua berangkatnya, tidak lagi ke Kanwil. Kemungkinan seperti itu karena kami ini yang bertiga terbangnya di Linggau, Lampari. Oh iya. Jadi nggak terbangnya langsung ya? Iya, nggak ke Palembang dulu Pak. Iya, Ini saya sama ya. iya, Sama kayak dulu. Orang nggak ngerti jam dia makan tidak ada. Padahal kalau bersama Kamis. Iya. Kebetulan dia tadi Selasa sini. Nggak ada. Apa nih? Alhamdulillah Pak Kasubag, Pak Kasih Bimas, Pak Kasih Haji dan para yang kita muliakan para dai-dai TKI. Alhamdulillah syukur hari ini memang sengaja kami undang ya. Tapi rencana mau dibesarkan juga undangannya ini sama-sama sibuk Pak Kadesnya juga mungkin ya. Iya. Nanti biar bapak-bapak langsung ya pamit dengan Pak Kadesnya. Rencana kapan pamit? Kalau pamit karena di sini sudah diundang, maka kami di sana sudah pamit. Kalau Sudah. saya, kalau sekalian wilayah saya belum. Berangkat ke Jakarta Minggu. hari Minggu semua. Berarti hari Sabtu baru bisa ke Linggau ya. Ada hari Minggu telah, hari Minggu sempat. Minggu pagi. Karena pesawatnya jam 5 jadi sempat dari pagi sini. Jadi pertama-tama barangkali mewakili Pak Kakanwil sekaligus Pak Kadin. Jadi kami sangat apresiasi dan mengucapkan terima kasih. Yang jelas bapak-bapak akan kami laporkan ke pusat sudah melaksanakan. Sorry Pak Irfan juga sudah biasa ternyata. Kan di sini memang ya pendengaran bapak-bapak kan Texas dan masyarakat susah. Kami juga waktu membayangkan waktu Pak Kadis itu Kami. Pak Ustadz Pak itu Yutami. Pak Yutami itu mendengar cerita dia juga, aduh gimana nanti apakah teman-teman bisa beradaptasi. Sesuaikan. Tapi ternyata alhamdulillah karena bapak-bapak sudah berpengalaman ya, saya doakan alhamdulillah nanti sebagai penghargaan dari pemerintah nanti mudah-mudahan Pak Menteri karena sudah mendata bapak-bapak adalah apresiasi untuk beliau, nanti kita doakan. Dan jelas laporan kami dari sini untuk di Dai 3T di Murata ini menganggap sangat sukses sekali. Alhamdulillah. Dan mendengar cerita masyarakat juga, Pak Kadisnya kami juga luar biasa. Kata mau kalau bisa tambah lagi. Betul Pak, ada yang bilang gitu. Betul Pak. Iya, Saya jadi yang di Pak Yutami. masyarakat juga ada telepon saya, Pak itu katanya berapa bulan katanya? 1 bulan di kubu, bapak-bapak dan memang gitu. Kalau bisa ditambah lagi katanya kemudian lagi. Bisa nggak jadi netap sini? Aku jawab, kamu cari kelab ini gitu. Nah, begitu. Karena betul Pak, artinya kan Allah Akbar. masyarakat senang. Karena tidak mudah Pak kita. Ada kadang-kadang dai-dai muda ini ceramahnya itu kadang-kadang merasa dia hebat, Ya. merasa seolah menggurui. Kan kadang-kadang antara penilaian masyarakat itu, tapi bapak-bapak kan bisa menyentuh hati. Nah yang paling pokok itu bisa menyentuh hati sehingga masyarakat itu merasa kurangan, merasa menyatu. Dan itu saya pantau dari Pak Kadesnya dan Bu Kadesnya. Serang Bu Kades bilang dan Pak Kades menyampaikannya kalau bisa tambah lagi waktunya. Dan kalau bisa ditempatkan di sini permanen. Aku kali langsung tadi keluar rumah dan istrinya aja. Dan lama gitu. Buka cabang. Saya cabang ini kayak travel bag. Ikan juga bangga Pak. Artinya Pak Gusmin juga Ya. senang mendengarnya dan tidak sia-sia menempatkan bapak-bapak. Karena perusahaan saya 3T itu kan dimanapun orangnya serem mendengarnya. Karena terisolir, terbelakang, terpencil. Jadi kalau disebut kata-kata 3 itu termasuk ilmu agamanya pasti kurang lah, akhlaknya mungkin kurang lah, penerimaan nanti bagaimana. Tapi bapak-bapak, alhamdulillah saya dengar laporan masyarakat juga sangat senang. Bahkan ada yang pengen menjadikan guru ngaji tetap, coba dikatakan guru ilmu tetap katanya. Saking senangnya dengan bapak-bapak. Terima kasih sudah melakukan tugas yang baik dan kami di sini tidak ada yang bisa diberikan apa-apa kecuali ini. Ya, saya terima kasih. Saya doakan pokoknya nanti Pak Menteri, Pak Dirjen Dinas yang punya program ini kami sampaikan mungkin melurahkan nanti agar bisa memperhatikan memberikan apresiasi kepada semua dai 3T bagaimana. Ya,
paling tidak kan mungkin bisa diangkat sebagai 3K. Amin. Itu yang kami harapkan begitu Pak. Kalau Ya. kita hasil sini nggak seberapa, tapi itu juga yang paling apresiasi paling tepat. Jadi bertiga di sini juga. Pokoknya jangan tolak. Misalnya saya nggak tempatkan tempat siap. Iya, siap Pak, siap. 2 tahun pindah. Iya. Iya. Siap. Cak 2-3 tahun pindah lagi. Kan udah dapat deh. Artinya apa? Yang seperti itu jangan ditolak. Misalnya di siap nggak kalau tempatkan situ sebagai tenaga penjuru agama PNS, siap gitu. Tidak ada masalah mungkin. Tidak ada masalah. Semua punya regulasi nanti. Kalau misalnya ditawari, saya yakin nanti dikumpulkan lagi tuh Pak, kan dievaluasi. Dia akan kami buat laporan di sini, Pak Nali berlaporan, alhamdulillah melaksanakan tugas dengan sangat baik. Bukan lagi baik, sangat baik. Ini terbukti antusias Pak Kades dan masyarakat yang memberikan langsung informasi kepada Kemenang. Jadi itu saja Pak, kalau ada yang perlu sampaikan silakan. Kune-kune, kami tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada Bapak-Bapak, karena kami yakin juga kemarin itu akan saya pantau kalau seandainya ada misalnya di antara Bapak-Bapak kesulitan gaul, ternyata alhamdulillah enggak jauh yang kan itu. Kami sangat senang sekali dan saya sampaikan dengan Bu Epi juga. Tahu enggak di kubu kami yang mantau langsung Pak Kades sama masyarakat. Mana mereka diterima enggak? Bukan lagi diterima. Kalau pajak nambah, tahu bukan itu. Pajak nambah bukan cuma 30 kali batasnya ya. Pokoknya alhamdulillah kita sudah melaksanakan tugas dengan baik. Ke depan kita silakan dengan Pak Menteri apresiasi. Silakan kalau ada. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Ikrar sebagai Kepala Kemenang Kabupaten Muratara, Bapak Kasubag, Kasih Dinas Islam dan Kasih Haji, juga para teman-teman dari 3T. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salam dan salam untuk Rasulullah SAW. Bapak-bapak yang kami hormati, pertama izin menyampaikan mohon maaf kami baru bertiga di sini. Harapan ingin biar seluruhnya karena dianggapnya mungkin ini pamitan juga kepada Bapak Kepala Kemenang dan seluruh jajaran. Pertama kami mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan yang hangat dari mulai Bapak menemani kami di Kanwil, menerima kami dilepas dari pusat ke Kanwil, dari Kanwil ke Kemenang, kemudian dari Kemenang Kabupaten ke kecamatan masing-masing ke tempat tugas. Alhamdulillah kami merasa mendapatkan orang tua baru. Dan itu yang sering kami sampaikan di setiap mimbar ataupun kesempatan tausiah dan saat diskusi dengan masyarakat, bahwa kami hadir tidak merasa menjadi tamu, kami hadir merasa menjadi keluarga. Pada saat kami mengatakan kalau misalnya kami menjadi tamu, maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sekitaran Ulu Rawas khususnya dan di Rawas Ulu dengan Rupit itu terasa asing ketika kami nanti ke Tangerang lagi. Tapi pada saat kami sampaikan bahwa kami adalah keluarga, maka izinkan kami untuk kembali merantau ke Jakarta atau ke Tangerang. Pada saatnya nanti kami bisa berkumpul lagi di sini, entah di sini atau kami di surga bareng-bareng. Saya sampaikan seperti ini, dan itu membuat istilahnya apresiasi yang bagus juga, sambutan yang hangat dari warga sekitaran di Kabupaten Muratara ini. Juga yang sering juga saya sampaikan bahwa kalau misalnya ini disebut 3T, mungkin di antara kita ada yang belum paham apa itu 3T, atau yang di antara kita juga belum menerima bahwa daerahnya 3T. Seperti misalnya di Murakolom dan yang sebagainya. Nah, saya sampaikan mungkin 3T-nya, yang T yang pertama bolehlah terpencil karena jauh dari perkotaan. Nah, 2 lagi sisanya, T-nya yang satu tapoy, yang satu lagi tempoy. Itu yang saya sampaikan. Jadi kita sepakat, kita suka makanan itu, tapoy itu buah yang ada di hutan. Iya, sama pedaro juga termasuk, dan satu lagi ada tempoyak dari hasil durian gitu. Dan ada hikmahnya juga, Bapak ini yang tugas di Rupit, menurut kabar durian belum terlalu banyak di sekitaran Rupit, tetapi adanya di Ulu Rawas dan Rawas Ulu di kami. Karena kebetulan beliau juga tidak suka durian. Itu diatur sama Allah. Kalau kami setiap hari Wah, dukungan banget, dan banyak duku juga itu di 3 desa itu.
dan kami pertama selain mengucapkan terima kasih juga alhamdulillah kami banyak mendapatkan kesan yang luar biasa, disambut masyarakat yang kalau disebut 3T mungkin dari sisi infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk keagamaan Pak, saya menemukan misalnya contohnya di Napalicin itu sudah diskusi keagamaannya itu luar biasa. Saya rasakan betul. Bahkan mereka lebih senang diskusi tentang tasawuf, tentang kolbu yang saya sempat share, tentang tauhid. Bahkan mereka tidak bisa menyebutkan satu persatu nama kitabnya, tetapi ajaran gurunya sebelumnya. Berarti saya bilang mungkin di 100 atau 200 tahun sebelumnya, Napalicin ini sudah diisi oleh para ulama-ulama besar seperti itu. Dan pengalaman yang izin dari pribadi saya, mendapatkan kesempatan untuk melihat manuskrip mushaf Al-Quran tulisan tangan di Napalicin. Ada. Di Napalicin itu kalau perkiraan di sekitar 250 tahunan mungkin sudah berumurnya. Berasal dipegang oleh Bapak Ketua Lembaga Adat, Bapak Tarmizi. Bapak Tarmizi itu bin Ismail, bin Abdul Halim, bin Bakri, bin Anom. Anom inilah yang membawa mushaf Al-Quran tulis tangan dari Mekah bersama istrinya Zainab. Dan menurut sejarah beliau itu dipakai untuk mengajarkan Al-Quran dan agama Islam di sekitaran Napalicin. Nah, kalau saya kalkulasi bersama beliau mungkin di pertengahan abad 17 atau di akhir-akhir abad 17 seperti itu. Dan itu sebuah harta karun bagi kami yang penikmat literasi agama. Bahkan mungkin ingin saya sampaikan dengan Ustadz Ansori, kita ngobrol barangkali ada ketemu dengan Profesor Dr. Oman, Dr. Oman Fatur Rahman, yang ahli filologi untuk ya entah bagaimana mengulik sejarah keislaman. Dan ini juga sebagai pemantik kita untuk mengkaji sejarah Islam, terutama juga informasi ini saya sampaikan kepada Kakan Kemenag Bapak Dr. Haji Ikral supaya barangkali untuk mengangkat muratara dari sisi sejarah Islam seperti itu. Kemudian juga beberapa praktek-praktek keagamaan yang ada di Ulu Rawas khususnya juga, dan mungkin juga umumnya di Muratara, itu sangat banyak hal-hal yang unik, terutama dari kesadaran mereka terhadap ingin mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah, sehingga tarawih pun di antara masyarakat atau tokoh masyarakat ada yang baru mulai siap mulai tarawih itu di malam kedua Pak. Dari tahun ke tahun dia setiap tarawih di malam kedua. Saya tanya mengapa? Ternyata dia ingin mendahulukan yang wajib, tidak mau mendahulukan yang sunnah, dengan alasan seperti itu. Jadi ingin berpuasa terlebih dahulu dan baru bisa melaksanakan tarawih. Berarti kan hal ini muncul dari kesadaran keagamaan, kepatuhan, bukan dari asal dia, karena dia ingin melaksanakan yang wajib terlebih dahulu. Banyak itu Pak, saya beberapa mungkin saya sebutkan sebagai bentuk juga diskusi hangat pagi hari. Iya, saya juga sempat ke gua, ada beberapa hal. Itu sholat tarawih, ya itu kalau untuk yang 20 dengan 8 cenderung ya 20 itu dipegang oleh orang tua, yang 8 itu pengurus masjid yang muda, dan itu bisa hangat diskusinya tanpa harus ada kalimat-kalimat dan diskusi yang kurang ini. Luar biasa. Selamat ya. Ini ya teh. Kenangan buat itu perjuangan yang dahsyat luar biasa. Juga Pak ada beduk dan sirine toa. Beduk itu masih digunakan sebagai ini alat ya. Itu untuk penanda waktu azan. Tetapi kalau untuk buka puasa itu menggunakan toa yang suka dipakai buat demo itu. Jadi seluar sirine ambulan. Makanya sempat saya kelakar bercanda sambil ngebanyol gitu dengan warga. Wah kalau gini sih namanya buka puasa gawat darurat namanya. Sampaikan seperti itu. Kemudian keunikan juga salah satunya adalah kajian metode ejaan Baghdadiyah, Hijaiyah Baghdadiyah. Itu yang masih digunakan orang tua kami itu dulu menggunakan ejaan Baghdadiyah yang biasanya dicetaknya berbarengan dengan juz amal itu Pak. Nah itu ada yang an-nagum seperti itu. Itu ejaan Baghdadiyah itu satu-satunya metode yang saya kelilingi di 3 desa itu, dan itu masih digunakan. Belum menggunakan ikro. Ikro itu kan udah lama, tapi yang masih eksis. Apalagi metode sekarang seperti tamis, tilawati, kiroati, usmani, atau yanbua dan lain sebagainya itu belum masuk. Nah itu barangkali menjadi kekhasan di sini. Di setiap saya temui tempat pengajian itu masih menggunakan ejaan Baghdadiyah.
Pada dia Iya, itu kan di era saya masih kecil. zaman Bapak juga Iya. Mas. Nah, itu kekhasan di sini. Bangsa di atas alam dan selah Nah, betul. bainakum. Nah, Itu itu. itu. Iya, saya pada saat zaman saya sudah pakai ikro, tapi sebenarnya Iya. pernah. Tapi dari Hejan Bang Jadi itu saya lihat Ulu Rawas menurut catatan Pak Camat menjadi kedua juara MTQ, juara umum kedua itu Tahun kemarin ya? tahun Oh, iya. yang kemarin dilaksanakan, dan itu banyak memang dari warga Ulu Rawas. Bahkan dari Napalikin sendiri ada yang menyeberang ke kok entah kabupaten atau kecamatan lain, saya belum tahu. Dipinjam. Nah, dipinjam. Berarti kan hasil dari Ejan Bang Dede itu ya keberkahannya mungkin dari situ, Betul. dan hasil dari itulah melahirkan para kuro-kuro dan ufas yang luar biasa. Itu saya bilang ini majbulun fil ardi ma'rufun fis sama, saya sampaikan. Bapak-bapak masih samar ketika disebut apa itu Murata, mungkin gitu, apa itu Ulu Rawas, mungkin masih nggak ada yang tahu. Tapi bagi para ahli langit ini orang-orang yang alim-alim semua, luar biasa. Kemudian ada tradisi yang terakhir saya dapat, tradisi leman. Leman itu di setiap malam 12, 16, 17, 21, 25 dan 27. Itu warga diinformasikan dengan suara bedu untuk bawa makanan sebagai penanda, entah yang 12 itu untuk penanda apa, tapi kalau 16 itu kunut, 17 nuzulul Quran, 21, 25, 27 itu malam-malam ganjil ya. Itu bawa makanan untuk disantap bareng-bareng setelah tarawih. Nah, saya tanya, leman itu artinya apa, Pak? Sampai sekarang pun orang tua juga banyak yang belum tahu leman itu apa. Tapi ada pengurus KUA, Bapak Yamin, nampak ya, dia bilang barangkali ini dari bahasa Arab. Leman itu liman. Maksudnya liman apa? Ya, bagi siapa? Ya, ini untuk menandakan bahwa amal kita ini kita harus ingat bagi siapa ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Gue bilang gitu. Dan yang terakhir keunikan Pak izin, yaitu sama seperti kami di Tangerang masih ada yang menggunakan itu, yaitu zikir ataqo. Ataqo sugro dengan ataqo kubro. Di saat tahlil, jadi di sini kemarin ada yang meninggal saat bulan Ramadan, di maghrib itulah tahlilannya. Ada nasi, ada sayur sama lauknya. Nah, di depannya lalapnya batu-batuan. Batu-batu segede gini, itu bukan buat lalap maksudnya. Artinya buat hitungan ataqo, sambil baca qul huwallahu ahad, dibaca qul huwallahu ahad, terus ataqo kubro nanti diteruskan oleh anak dan keluarganya. Batu-batuan itu untuk ditaruh di sekitaran kuburan almarhum. Jadi saksi setelah dibacakan. Ya, itu doa birumus. Kalau Pak Ali Mustafa Yaakob, guru kami, Pak Ali Mustafa Yaakob menyampaikan doa birumus, doa dengan simbol. Seperti simbolnya kita wisuda dipindahkan talinya, dipakaikan sorban oleh kiai kita. Nah, itu sebatas pengalaman-pengalaman, hal-hal yang unik. Dan yang selanjutnya kami memohon maaf, Pak, jika banyak hal yang menurut info dari Kades atau apa kiranya ada yang kurang tepat dari sisi bahasa mungkin, ataupun menyalahi adat istiadat yang ada, karena kami juga perlu banyak pelajaran dan bimbingan dari bapak-bapak semuanya. Mungkin izin itu yang dapat saya sampaikan, mewakili dari yang sangat Islam ya. Iya. Dan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya kepada Bapak Kadang Kemenat Kabupaten Muratara dan seluruh jajaran. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan silaturahim ini nggak sampai di sini. Saya divisikan oleh Bapak Ketua Masjid Muara Kolam An-Nur, masjid besarnya yang di seberang. Nanti kalau PHBI ada siap ya, kata beliau bilang begitu. Datang lagi ke keluarga di sini. Nanti urusan tiket bolak-balik Silampari Jakarta kami urus. Tapi kata beliau jangan transportnya jangan tinggi-tinggi. Saya balas lagi, Pak saya lagi nggak ngojek Pak, tenang aja. Saya udah dibeli tiket ke sini juga udah syukur. Saya, Insya Allah saya hadir. 80% atau 90% tekad saya hadir kalau diundang. Saya bilang begitu. Oh ya udah baik, nanti anak saya ngurus tiket kalau ada PHBI. Nah, itu jadi safari dakwah selanjutnya, jilid kedua. Ya. Baik, mungkin itu saja. Alhamdulillah kebahagiaan yang kami rasakan di bulan Ramadan, walaupun dalam keadaan berpuasa, tetapi kami tetap semangat untuk safari dakwah kemana-mana. Tapi ada ditemui di lapangan amalan-amalan yang salah deh. Amalan-amalan yang salah selama ini. Kalau saya belum ada. Kalau ketemu kabari kami. Kalau ada nggak apa-apa. Biar kami nelusuri lagi. Oh iya. Membenari kan. Iya baik. Satu dia kamu diami kan. Betul. Jadi ini Pak di Aringin itu
Nah itu. Apa contohnya? Seperti mereka itu bawakan sesajian untuk ini kemudian ada pohon besar di situ, jadi dia ini mengukur beberapa pohon. Aduh. Biar ini. Hari itu alay. Alay. Ada batang memang. Ada batangnya. Sempat ketemu. Di seberang sungai itu. Saat apa gitu ya? Nah, kemudian kedua setiap ada kurban mereka ini tak nyambung dulu. Bunga apa dulu? Bulu korban. Misalkan nih yang kurban ini orang 8 nih. Misalkan ini Ansori, saat Ansori pertama dicabut dulu. Di badan. Padahal ini sapi atau kambing ini masih hidup kan. Tapi bagi Sapi itu jadi. itu jadi Nah, saksi jadi tadi. kalau yang kurban tadi orang 8 itu nyambung dulu. Bagian dari keunikan. Bagian dari keunikan masyarakat. Itu udah dijelaskan ya. Sudah. Jadi kemarin kami kajian di situ Pak Yai, dari habis tarawih itu sampai jam setengah 1 malam. Wah, ini diskusi yang senang banget kemarin. Ibu-ibunya itu waktu Antusias. itu. Jadi sedikit demi sedikit. Dan di situ banyak ulama sih. Kayak yang di laut itu. Dari Biaro itu Pak Yai. Biar ruang yang ini. Jadi mudah-mudahan kalian kamu kalau berupa lah. Masya Allah. Ya setiap zuhur selesai jam 2. Jadi kami tidur setelah zuhur asar sejam. Nanti habis asar selesai jam 5 sampai rumah udah tinggal buka. Setelah tarawih sampai jam setengah 11, jam 11 baru pulang. Jadi saya senang ngobrol diskusinya. Berarti kan senang sama bahasa betul. Berarti sama ini kita sama bahasa begitu. umum. Senang diskusi. Jadi memang kan di daerah sini kan banyak ada ini ada keramah-keramah. Kalau yang meninggal yang dianggap ahli ini kan, memang dia meninggal itu jadi keramah. Memang kadang-kadang hal-hal tertentu dia menganggap kalau aku sukses, anakku sehat, aku lepas ayam di sana. Tapi lepaslah ayam. Ayam tidak tahu mana situ. Mungkin dia mulai. Sangat baik. Tidak ada sedikit pun yang negatif dari kades maupun dari masyarakat. Artinya keberhasilan bapak-bapak itu berhasil. Masyarakat sudah ini kami berdoa ya namanya kan bapak-bapak menjadi akan Allah berikan keberkahan masyarakat mulai kanan ini yang bagus kita karena nama bapak-bapak sudah dapat bagusnya kami akan melaporkan tentu yang baik-baik sekolah dan memang baik dan dibuat-buat. Sekali lagi terima kasih dan selamat kembali ke pangkuan seperti masing-masing. Insyaallah. Ya. Dan kalau ada waktu main sini nanti ya apalagi tinggi Pak Ali ini memang asli sini akan mengundang ceramah. Jangan lupa nanti dapat tahu-tahu apa ya. Iya, ya. Tapi kalau nanya obrolan ini dari Adik. Kata nomor dia. Oke. Kita foto-foto dulu Mas. Boleh. Foto dulu. Sebelumnya kita berdoa bikin doa dari doa.